Ini pertanyaannya agak panjang Bu ya, dari seorang akhwat ini. Pertanyaannya, dari awal pernikahan kami, saya tidak pernah tergerak untuk membuka HP suami Bu ya. Usia pernikahan kami sudah 21 tahun. Namun sejak 2 tahun yang lalu saya tiba-tiba tergerak untuk membuka HP suami dan saya shock. Ternyata banyak sekali gambar dan video blue yang disimpan sudah lama sekali. Dan hal itu berdampak pada dia menjadi enggan menyentuh saya, meskipun saya sudah mencoba berbagai cara untuk merayu dia. Setelah pergulatan batin selama 2 tahun ini, saya mencoba ridho dengan keadaan ini, namun saya tidak bisa memungkiri bahwa saya masih membutuhkan hal tersebut. Usia kami berbeda 5 tahun. Saya sudah mencoba berbicara dengan suami, tapi suami tidak tuntas menyelesaikan masalah ini dan seperti tidak terjadi apa-apa sampai dengan sekarang. Pertanyaan saya, bagaimana saya menahan keinginan atau kebutuhan untuk hal itu yang terkadang muncul tiba-tiba dan sangat kuat meskipun saya sudah mengalihkan dengan beribadah dan kegiatan positif. Saya tidak mau berbuat dosa. Yang kedua, saya berpikir apakah kebiasaan suami saya dengan video dan foto blue tersebut sudah sejak dulu sehingga tidak ada minat dengan istri yang halal. Saya sedang berusaha menjadi istri yang solehah yang hanya mengharap balasan pahala dan kebaikan dari Allah, sehingga saya mencoba menerima sikap suami saya tersebut, namun terkadang raut muka dan emosi masih nampak terlihat. Bagaimana cara saya menyembunyikan emosi ketika mengetahui bahwa suami masih dengan kebiasaan buruknya? Yang ketiga, saya sangat sedih dengan hal itu karena suami sangat gemar bersedekah, rajin baca Quran setelah sholat maghrib, sholat 5 waktu tidak tertinggal, baik kepada anak dan istri, dan saya perhatikan banyak sekali kebaikan Allah yang tercurahkan pada suami saya. Salah satunya adalah lancarnya pekerjaan. Kadang saya bingung dengan hal itu dan saya takut Allah mencabut semua itu dari keluarga kami. Bagaimana sikap saya dalam menghadapi kondisi ini Buya? Mohon pencerahan dan semoga Buya dan Umi dapat memberikan saya nasihat sebagai jalan keluar untuk saya tetap istiqomah di jalan Allah. Terima kasih Buya. Baik, kami ingatkan kepada semua agar tidak main-main urusan gambar-gambar yang tidak pantas, dan jangan dengar fatwa picisan sebagian ustadz yang hobi nonton lalu mengatakan itu enggak haram, itu kan hanya gambar. Na'udzubillah. Apalagi untuk membangkitkan syahwat suami istri. Dalam hal ini bukan hanya ditinjau dari sisi itu saja, ada perlu ditinjau dari sisi akhlak, sisi psikologi. Ini nyandu ya orang nonton, sehingga akibatnya besar. Maka itu haram, sudah jelas, tidak usah ragu. Karena apa akibatnya? Apa? Menjadikan yang membagikan syahwat itu hanya di otak, di angan-angan. Sehingga betul itu akibatnya kalau sering nonton seperti itu adalah dia tidak akan bangkit syahwat dengan istrinya sekalipun. Sehingga sampai pengakuan dari orang yang pernah dan dia menyesal, betul Bu ya, saya tidak bisa berhubungan suami istri kecuali saya nonton film kotor dulu. Berarti yang membangkitkan syahwat siapa? Bukan istrinya lagi, tapi film kotor tersebut yang dilihat. Na'udzubillah. Dan itu membahayakan ya, membahayakan. Akhirnya seperti itu, sehingga hubungan suami istri menjadi enggan dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan dia bisa sembuh ya, tapi itu nyandu. Bahkan sampai dikatakan seperti afyun, seperti orang kena obat, kena narkoba, lebih kecanduan lagi kalau orang sudah. Sehingga ini pengakuan juga orang yang pernah datang kepada kami, betul dia secara zahir soleh, sampai dia menangis Bu ya. Orang mengatakan saya soleh Bu ya, saya mengerti IT, orang mengatakan saya soleh dan memang saya rajin sholat dan sebagainya, cuman hal ini saya nggak bisa. Sementara kerjaan saya harus sudah nih. Di saat orang sepi langsung saya pasti belok ke sana Bu. Saya sepi, saya belok ke sana. Nggak bisa ditahan Bu. Bahkan kalau berat banget, dia sudah kecanduan. Na'udzubillah. Makanya ayo takutlah, jangan main-main yang demikian itu. Sehingga semakin kita menjaga dari yang haram, dari mata yang haram, maka yang dimiliki istri luar biasa akan membangkitkan syahwat. Itu betul yang Anda sampaikan, betul. Karena suami Anda sering menonton demikian menjadikan syahwatnya kurang dengan Anda. Bukan Anda tidak membangkitkan syahwat, tapi cara membangkitkan syahwat bagi suami sudah salah. Apakah bisa sembuh? Ya ada kesadaran dari dia. Nah kemudian dihubungkan dengan Anda punya hasrat yang Anda wanita normal dan sebagainya. Itu ada perlu kesadaran dari sang suami deh. Mungkin diskusi yang baik. Jika suami adalah memang betul-betul lemah dalam secara, mohon maaf, lemah dari sisi itunya, mungkin hubungan suami istri dia lemah, tapi dengan kecerdasan dia bisa berbuat sesuatu yang menjadikan seorang wanita puas. Jadi bisa melakukan dengan apa saja. Mungkin secara syahwat tidak, tapi secara kerinduan menyenangkan kan masih bisa. Mungkin mohon maaf, ada seorang lelaki yang diuji oleh Allah dengan mohon maaf impotensi dan sebagainya. Akan tapi lihat seorang istri melihat suaminya berusaha aja karena sudah senang. Sehingga barangkali mohon maaf menyenangkan istrinya dengan tangannya. Seorang laki-laki tanggung jawab untuk menyenangkan istrinya.
Kalau mungkin alatnya tidak bisa menyenangkan pasangannya karena mungkin bermasalah, tapi dia kan bisa mencumbu istri, merayu istri kalimat yang indah. Dan dengan tangannya sang suami adalah tidak haram seorang istri mencari kesenangan dengan tangan suami. Tapi kalau seorang istri cari kesenangan dengan tangannya sendiri adalah haram. Tapi kalau tangannya suami maka tidak haram. Ini kan punya peran, suami jangan egois, jangan berhubungan suami istri kalau lagi mau saja. Kalau tidak bangkit syahwat tidak, tapi dia bisa dengan mohon maaf dengan bermacam-macam cara semacam itu. Dan hendaknya seorang suami harus paham. Dan Anda diskusi yang baik dengan suami, sementara kalau ternyata ini kan babnya beda. Nafkah batin Anda tidak penuhi sementara Anda takut melakukan yang haram, nggak mungkin melakukan zina, jangan, naudzubillah. Maka nanti ada solusi. Apakah pada akhirnya jika tidak diberi nafkahnya, nafkah batin khususnya di saat suami mampu, dia berhak untuk minta pisah kok. Karena kebutuhan yang nggak bisa diwakilkan. Karena bagi seorang wanita ada yang namanya hubungan seks sangat penting. Sehingga bisa saja aktivitas hidupnya menjadi kacau kalau memang tidak terpenuhi urusan seksnya, emosi yang terkontrol dan sebagainya. Dan ingat, syahwat bukan aib ya. Syahwat besar bukan celak. Syahwat besar bukan aib, bukan kekurangan. Akan tapi yang kekurangan adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Maka Anda seorang wanita, jujur, Anda bagus, Anda jujur, Anda punya syahwat tinggi dan bukan celah bagi Anda, karena itu karunia, tinggal disalurkan dengan cara yang benar. Maka ini berkomunikasi dengan suami yang baik. Semoga suami Anda mendengar ini. Maka suami itu harus paham deh, kalau memang dia tidak bisa memenuhi dengan alatnya itu, maka dia bisa dengan bermacam-macam cara sampai sang istri sudah merasakan tuntas, selesai. Dalam hal ini sangat pribadi, suami istri tentu ngerti seni bercinta kok. Jangan bercinta hanya satu model saja. Yang penting, mohon maaf, yang nggak boleh adalah menggauli istri waktu haid atau menggauli istri dari lubang belakang, baik di waktu haid atau luar haid, nggak boleh. Selain itu Anda bebas menyenangkan istri Anda. Dan mohon maaf ya, pernah juga ada yang bertanya Bu ya, bagi seorang istri yang suaminya nggak bisa memberikan kepuasan, mohon maaf ya, itu kalau seandainya menggunakan alat-alat khusus tapi suami yang menggunakannya, dikarenakan mohon maaf ya, kalau misalnya hanya dengan tangan atau apa dia belum bisa menemukan kepuasan seperti itu, apakah diperbolehkan? Karena seandainya dia memilih posisi pilihan cerai juga belum tentu menjadi solusi, karena untuk menikah lagi kan kadang tidak semudah itu gitu loh Bu ya. Nah kalau seperti itu dalam kondisi begitu, apakah ada pada kenyataannya, wallah alam kebenarannya dari yang pernah punya demikian itu. Karena apa? Kepiawaian tangan seorang suami tidak bisa mengalahkan, tidak bisa dikalahkan dengan itu, kan namanya alat-alat buatan ya, seperti onani dan sebagainya. Jadi jangan lakukan itu. Itu hanya tidak ada berkenan tidak, karena pada hakikatnya itu hanya akhirnya yang menjadi yang lebih bahaya lagi setelah itu. Di saat suami tidak ada, dia melanjutkan dengan cara itu. Karena akhirnya seperti itu, karena dia merasa bahasanya itu. Padahal mohon maaf, dengan mungkin ini ada, mungkin suami istri akan mengerti ini. Dengan tangannya suami tentu dia lebih lihai, lebih tahu mana wilayah yang bisa segera menyelesaikan. Kemudian dibarengi dengan pelukan dan kasih sayang. Kan yang membangkitkan syahwat perempuan kan bukan hanya sekedar tutup poin di situ kan. Ada kalimat yang indah, ada mukaddimah yang indah dan semuanya seperti itu. Jadi jangan menggunakan itu, karena lebih bahaya lagi setelah itu, bahaya lagi adalah setelah tidak ada suami, dia akan menggunakan alat tersebut untuk dirinya sendiri. Dan sekarang ada naudzubillah yang demikian, ada boneka seks, ada ini seks, naudzubillah. Nah, ini bahkan kalau di negeri yang tidak beriman tuh seorang suami membelanjakan istrinya seperti itu karena dia merasa tidak mampu. Dia tidak mau berusaha dengan apa yang ia miliki. Baik. Dan cara komunikasi seorang istri kepada suami Bu ya, dalam kondisi begini, kadang mohon maaf ya, nggak semua istri itu bisa mengungkapkan gitu ya. Kadang ada rasa malu, tidak nyaman. Nah, dengan kondisi suami nggak ngerti-ngerti ibaratnya Bu ya. Sudah Maka tingkatkan rasa malu melakukan yang haram. Kalau semakin tinggi rasa malunya melakukan yang haram, maka misalnya apa? Mungkin dia telah menyenangkan dengan tangannya sendiri, itu kan haram. Mestinya kan malu kepada Allah. Dia punya hajat, dia harus ngomong dong kepada suami, ngomong terang-terangan dong, gitu terang-terangan, gitu ya. Tidak apa-apa, karena demi kehalalan. Dan mungkin bahasanya dirubah. Aku kalau ketemu sahabatku tinggi suamiku, karena aku sangat sayang kepadamu. Cuman kamu tidak perlu membesarkan hati ya, bukan tampak kalau kita perempuan binal, perempuan ini begitu ya. Jadi bahasanya perlu dirubah. Begitu baik ya. Baik, kepada yang bertanya tadi, Anda perlu membuka komunikasi indah dengan suami, lebih terus terang kepada suami dengan apa yang Anda yang harus dilakukan itu pokoknya zina, hina.
Jangan sampai tadi hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Anda menjadi sebab terbukanya pintu haram, naudzubillah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.